Selamat pagi kepada Bapak yang mengajar PKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bertema atau berjudul dari bab 1, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Yaitu yang akan dibahas ini adalah yang pertama, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Masuk di poin pertama, tadi adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara itu ada banyak. Yang pertama, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah, yang artinya kita memiliki kesamaan. Seluruh warga itu sama rata, baik miskin, kaya maupun tua, muda, sama semua kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah. Jadi kalau misalkan kita buat salah atau buat sesuatu, ya sama gitu. Mau kita miskin atau kaya pun, kalau mau dihukum ya tetap dihukum, kalau benar ya tetap benar gitu. Terus yang kedua ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kita tuh berhak gitu atas pekerjaan dan penghidupan. Terus yang ketiga ada hak berpendapat. Hak berpendapat ini jadi kita bebas untuk mengeluarkan pendapat kita, bebas untuk mengekspresikan pendapat kita. Terus yang keempat ada kemerdekaan dalam memeluk agama. Jadi negara ini tidak memaksa kita untuk memeluk agama tertentu. Jadi agama itu adalah hak kita, kebebasan kita untuk memilih mau mengikuti agama apa. Terus selanjutnya ada hak ikut serta membela negara. Ini sebenarnya nanti akan dibahas di kewajiban warga terhadap negara. Jadi ini nggak cuma hak, tapi sudah menjadi kewajiban kita untuk membela negara. Terus yang selanjutnya ada hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi kita berhak untuk mengembangkan kebudayaan, untuk belajar tentang kebudayaan dan segalanya gitu. Ada hak atas kesejahteraan sosial. Jadi kita punya hak atas kesejahteraan. Misalkan di lingkungan kita tuh tidak sejahtera, kita berhak itu menuntut hak kita sebagai warga atas kesejahteraan sosial ini. Terus ada hak mendapatkan keadilan sosial. Ini yang terakhir nih, ada hak mendapatkan keadilan sosial. Jadi kalau ada sesuatu yang atau ada hal masalah gitu yang kita mendapatkan perilaku tidak adil, kita bisa menuntut hak kita untuk mendapatkan keadilan ini. Itu yang terakhir. Terus ada kewajiban. Setelah kita membahas tentang hak, ada juga kewajiban. Apa sih kewajiban negara? Kewajiban warga negara terhadap negara. Ada 4 poin. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Jadi meskipun kita punya hak-hak tadi di atas, kita juga harus gitu menaati hukum dan pemerintah. Tidak sewenang-wenang, tidak seenaknya. Terus ada kewajiban membela negara, itu seperti yang udah tadi dibahas tentang hak ikut serta membela warga negara. Jadi itu bukan sekedar hak, tapi juga kewajiban untuk membela negara. Kemudian ada hak menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi di negara ini yang punya hak-hak itu tidak cuma kita, tapi ya itu tadi, keadilan sosial. Jadi semua warga mendapatkan hak sosial. Jadi dan kita teh sebagai manusia gitu ya harus menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain gitu. Jangan egois gitu. Terus kemudian ada terakhir nih, ada yang keempat, ada kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita diwajibkan untuk memastikan bahwa negara kita aman. Jadi nggak cuma tugas TNI atau polisi, tapi tugas kita juga sebagai warga negara gitu. Terus selanjutnya ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Nah ini kebalikannya dari yang tadi itu. Apa sih hak negara gitu yang harus kita berikan gitu? Yang pertama ada hak negara untuk ditaati hukumnya. Jadi kita harus menaati segala bentuk hukum yang ada di negara Indonesia ini gitu. Terus kemudian ada hak negara untuk dibela. Tadi yang kewajiban kita sebagai warga, kita kan harus membela negara. Nah itu menjadi hak negara gitu untuk dibela. Kemudian ada hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Nah jadi segala yang ada teh, negara teh bebas gitu untuk mengeksplor apa yang ada di negaranya. Kemudian kewajiban negara terhadap kita, apa sih kewajibannya teh? Ada 5. Yang pertama, kewajiban negara
untuk menjamin sistem hukum yang adil. Itu juga menjadi hak kita kan tadi, keadilan sosial. Terus yang kedua, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Ya, jadi hak-hak kita itu dijamin sama negara. Terus kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Jadi pendidikan kita tuh udah dijamin juga nih sama negara gitu. Terus yang keempat ada kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Jadi ya terjamin lah gitu pokoknya kita teh. Terus yang kelima terakhir, kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Sama seperti hak tadi yang kita di atas, hak memeluk agama. Itu teh menjadi kewajiban negara untuk memastikan bahwa kita bebas beribadah, bukan hanya memeluk tapi juga kebebasan dalam beribadah gitu. Terus yang poin kedua, ada hak dan kewajiban negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada hak dan kewajiban negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Nah, kita mau bahas satu-satu tadi dari hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Ada 4 nih. Ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan. Terus yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia atau persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan itu sama seperti lambang dasar negara kita, Pancasila gitu ya, ini mewakili sekali gitu. Terus selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Ada 11 poin. Yang pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, pendidikan. Yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia. Yang kesepuluh, perekonomian nasional. Yang kesebelas, kesejahteraan sosial. Terus yang terakhir, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Ada 5 poin lagi. Yang pertama, sikap positif sesuai nilai dalam sila pertama Pancasila. Yang kedua, sikap positif sesuai nilai dalam sila kedua Pancasila. Yang ketiga, sikap positif sesuai nilai dalam sila ketiga Pancasila. Yang keempat, nilai positif sesuai nilai dalam sila keempat Pancasila. Yang kelima, nilai positif sesuai nilai dalam sila kelima Pancasila. Ini ya tentang Pancasila lagi, balik lagi ke awal yang tadi. Kita mencari nilai-nilai positifnya gitu. Terus yang C nih, poin ketiga dari bab ini, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, mesti kan ada nih kasus-kasusnya. Apa sih? Kita bahas satu-satu gitu. Ada 3 faktornya. Ada 3 gitu. 1, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 2, kasus pelanggaran hak warga negara. 3, kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Kita bahas satu-satu dari faktor ya tadi. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 1, faktor eksternal. Jadi ada 2 faktor nih, ada eksternal sama internal. Pertama, eksternal. Pertama, sikap egois. Biasalah manusia gitu ya, pasti ada egoisnya gitu. Nah, itu teh memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terus kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Kadang bukannya rendah kesadaran, tapi kadang juga kita tidak tahu gitu ya. Terus yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, ini teh penting gitu, sikap toleran teh berperan penting. Jadi toleran sama egois ini teh berperan penting gitu dalam kita menjalankan hak-hak dan kewajiban kita. Terus ada itu internal kan dalam diri sendiri. Terus kedua faktor itu eksternal. Terus kedua faktor internal, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kadang hukum itu tidak tegas gitu, udah ada peraturannya tapi itu tidak dijalankan. Jadi warga teh semena-mena. Nah, itu teh faktor juga nih salah satunya. Terus kedua adanya kesempatan. Kadang manusia teh mikir gitu, oh iya ada kesempatan, jadi teh ngelakuin hal yang salah karena dia tahu ada kesempatan gitu. Terus ketiga, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Nah, kadang ini yang tadi gue bilang tadi, kadang kita teh nggak tahu gitu apa sih yang harus dilakukan, jadi kita teh melanggar karena pemerintah teh
tidak memberikan sosialisasi gitu. Terus yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Ini terjadi biasanya di orang-orang yang punya duit meureun ya. Terus terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Moralnya teh udah tidak bermoral lah ini mah pokoknya. Terus ada aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Kadang aparat hukum juga bertindak sewenang-wenang, jadi itu mengambil hak kita gitu. Kita tidak mendapatkan hak yang seharusnya gara-gara aparat hukum ini. Terus ada kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan pemerintah hukum. Terus yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah, teknologi juga ini kadang bikin kita jadi, kalau hukum penyalahgunaan teknologi mungkin lebih ke kewajiban sebenarnya, kita jadi tidak melaksanakan kewajiban kita. Terus yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Selain faktor, ada kasus juga nih. Pertama, kasus pendidikan yang tidak merata. Terus kedua, munculnya ketidakadilan hukum. Ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Keempat, tidak mendapatkan kesempatan memilih. Kelima, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Keenam, tingkat angka pengangguran. Ketujuh, pelanggaran hak cipta. Ada 7 kasusnya tuh. Terus yang terakhir, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ada yang melanggar aturan berlalu lintas, terus menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, terus unjuk rasa berakhir ricuh dan tidak membayar pajak. Itu tuh muter-muter aja terus di situ kayak gitu. Terus yang terakhir nih, keempat nih, poin keempat di bab ini, penegakan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi ada nih upaya pemerintah dalam menegakkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini upaya pemerintah nih ada 7. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kelima, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Keenam, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketujuh, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Nah, ini upaya-upaya pemerintah nih. Pemerintah melakukan ketujuh hal tersebut dengan tujuan supaya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga tidak terjadi lagi gitu. Terus ada membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini di lingkungan. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus berpartisipasi gitu. Mulai dari keluarga kita sendiri, sekolah, masyarakat, baru ke bangsa dan negara yang paling tingginya gitu ya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.